Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Aininda Sajeni, nomor absen 31 dari kelas 11 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai bahaya asap rokok terhadap sistem pernafasan manusia. Seperti yang telah kita ketahui, orang yang menghirup asap rokok secara langsung disebut dengan perokok aktif, sedangkan yang tidak langsung disebut dengan perokok pasif. Asap rokok yang dihembuskan oleh perokok aktif atau yang dikeluarkan oleh ujung rokok yang terbakar disebut dengan asap tembakau lingkungan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan setidaknya ada 8 juta kematian yang disebabkan oleh asap rokok dan 1,2 juta kasus diantaranya terjadi pada perokok pasif. Dari sini dapat kita lihat bahwa asap rokok sangat berbahaya bagi orang-orang yang menghirupnya. Ini dikarenakan asap rokok mengandung banyak senyawa kimia yang sebagian besar bersifat racun bagi tubuh kita. Senyawa-senyawa tersebut diantaranya, yang pertama, karbon monoksida atau CO. Gas ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan. Ketika seseorang menghirup karbon monoksida, gas tersebut akan masuk ke dalam paru-paru dan mengikat hemoglobin pada sel darah. Karena hemoglobin lebih mudah terikat pada karbon monoksida, maka jumlah karbon monoksida akan meningkat dan jumlah oksigen dalam tubuh akan berkurang. Sehingga akhirnya menyebabkan sesak napas, kekurangan oksigen atau hipoksia, penyumbatan pada pembuluh darah paru-paru, bahkan kematian. Yang kedua ada tar. Tar ini merupakan senyawa bersifat karsinogenik yang biasanya berwarna coklat tua atau hitam dan didapatkan dengan cara distilasi kayu dan arang dari getah tembakau. Nah, jika dihirup, tar akan mengendap di paru-paru dan menyebabkan penyakit. Lalu yang ketiga ada nikotin. Nikotin merupakan cairan berminyak tidak berwarna yang dapat menghambat rasa lapar serta membuat kecanduan. Yang keempat amonia. Amonia merupakan gas yang beracun, tidak berwarna, dan berbau tajam. Pada industri rokok, amonia biasanya digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin. Lalu yang kelima ada formaldehida. Formaldehida merupakan residu dari pembakaran rokok. Dalam jangka pendek, senyawa ini mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, formaldehida ini dapat meningkatkan risiko kanker nasofaring. Lalu yang keenam ada hidrogen cyanida. Gas beracun ini dapat memengaruhi sistem pernafasan dengan cara melekat pada silia. Maksud saya silia, yakni sel kecil berbentuk menyerupai rambut yang berfungsi menjaga saluran udara agar tetap bersih. Biasanya, hidrogen cyanida ini digunakan dalam industri tekstil, plastik, kertas, dan dapat dipakai sebagai bahan pembuat asap pembasmi hama. Yang ketujuh ada benzena. Benzena ini merupakan senyawa atau produk sampingan yang dihasilkan saat pembakaran. Jadi senyawa ini terkandung dalam asap rokok yang tentunya dapat dihirup oleh semua orang, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Lalu yang terakhir ada kadmium. Kadmium ini terdapat dalam asap rokok dan akan terserap masuk ke paru-paru jika dihirup. Berikut beberapa penyakit pada sistem pernafasan yang dapat muncul karena menghirup asap rokok terlalu sering, yakni yang pertama ada asma. Asma merupakan suatu kondisi di mana seseorang kesulitan bernafas karena saluran udara atau bronkusnya meradang, sempit dan membengkak, serta menghasilkan lendir yang berlebihan. Lalu yang kedua ada bronkitis kronis.
Bronkitis kronis merupakan suatu kondisi di mana saluran udara memproduksi lendir terlalu banyak. Yang lama-kelamaan, kondisi ini dapat menyebabkan infeksi paru-paru atau pneumonia. Lalu yang ketiga ada emfisema. Penyakit ini merupakan penyakit kronis atau jangka panjang yang diakibatkan oleh adanya kerusakan pada alveolus. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya sulit untuk bernafas. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ketika bernafas. Nah, pada kasus ini, alveolus mengalami kerusakan dan pecah, sehingga terbentuk satu kantong udara yang besar. Ini mengakibatkan luas permukaan paru-paru menjadi berkurang dan kadar oksigen yang mencapai aliran darah menurun. Proses keluarnya udara bersih karbon dioksida dari paru-paru juga menjadi terganggu. Lalu yang keempat ada ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Nah, ini merupakan infeksi akut yang menyerang bagian saluran pernafasan atas, yakni bisa hidung, faring, ataupun laring. Kemudian yang kelima ada kanker nasofaring. Ini merupakan jenis penyakit kanker yang menyerang bagian nasofaring. Nasofaring ini merupakan bagian atas tenggorokan atau faring yang terhubung dengan bagian belakang hidung. Lalu yang keenam ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini adalah suatu kondisi di mana sel-sel tumbuh secara tidak terkendali di dalam paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berfungsi untuk menyebarkan oksigen ke dalam darah saat menghirup nafas dan membuang karbon dioksida saat menghela napas. Nah, menurut American Cancer Society, kanker jenis ini dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan ukuran sel dalam tumor kanker, yaitu yang pertama kanker paru-paru karsinoma sel kecil atau KPKSK, dan yang kedua kanker paru-paru karsinoma bukan sel kecil atau KPK. Penyakit yang ketujuh ada kanker kerongkongan. Asap rokok yang kita hirup dapat merusak DNA dari sel-sel esofagus, sehingga nantinya dapat menyebabkan kanker kerongkongan. Kemudian yang kedelapan ada pneumonia. Penyakit ini dikenal juga dengan paru-paru basah. Ini merupakan infeksi yang menyebabkan kantung udara pada paru-paru, bisa salah satu ataupun keduanya, itu meradang. Dalam kasus ini, kantung udara berisi air, cairan lendir atau nanah, sehingga dapat menyebabkan seseorang sulit untuk bernafas. Dari itu semua dapat kita lihat bahwa rokok ataupun asap rokok mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh kita, juga bagi sistem pernafasan tentunya, yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit. Oleh karena itu, marilah berupaya untuk berhenti merokok. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun yang lainnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.